Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita yaitu Ayo Mengaji, yang mana program acara Ayo Mengaji mengajak Anda untuk belajar membaca ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar. Tentunya nanti bacaan Anda akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita yang telah hadir pada hari ini di studio TVRI Jambi. Baik pemirsa, telah hadir pada hari ini yaitu Ustadz Muhammad Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lama tak berjumpa ya Ustadz ya? Iya. Iya, sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Baik Ustadz, program acara Ayo Mengaji kita pada hari ini jatuh pada Quran surah apa nih Ustadz? Ya, surah Ali Imran ayat 104-105. Surah Ali Imran ayat 104 sampai dengan 105. Baik pemirsa, program acara Ayo Mengaji pada hari ini jatuh pada Quran surah Ali Imran ayat 104 sampai dengan 105. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan langsung menghubungi kami melalui line telepon di nomor 0811 7433 133. 0811 7433 133. Mari belajar membaca ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar, dan nantinya bacaan Anda akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita yaitu Ustadz Muhammad Ali. Baik pemirsa, terlebih dahulu mari kita dengarkan bacaan yang baik dan benar yang akan dicontohkan oleh Ustadz Muhammad Ali. Kepada Ustadz kami silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, Ustaz. Itu tadi bacaan yang baik dan benar yang telah dicontohkan oleh narasumber kita yaitu Ustaz Muhammad Ali, Quran Surah Ali Imran ayat 104 sampai dengan 105.
Baik pemirsa, kami nantikan partisipasi Anda. Silakan bergabung bersama kami melalui line telepon di nomor 0811-7433-133. Jadi bagi Anda yang ingin belajar membaca ayat suci Al-Quran, tentunya pada Quran Surah Ali Imran ayat 104 sampai dengan 105, silakan langsung menghubungi kami melalui line telepon yang telah saya sebutkan tadi. Baik Ustadz, seraya kita menantikan pemirsa yang bergabung bersama kita nih Ustadz. Mari kita bahas terlebih dahulu tentang tajwidnya nih Ustadz. Pada Quran Surah Ali Imran ayat 104 sampai dengan 105. Dipersilahkan Ustadz. Oh ya, baik kita coba ya. Iya Ustadz. Coba kita fokus kepada gunnah. Baik. Gunnah. Di awal ayat kita temui wal takum minkum. Di sini dua gunnah. Yaitu nun sukun bertemu mim. Ini hukum disebut idgham ma'al gunnah. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4, ya, waw, mim, nun, namanya idgham ma'al gunnah. Itu disebut juga dengan idgham bi gunnah. Kapasitas dengungnya ya 3 ketukan. Wal takum gitu. Kemudian minkum. Ini ikhfa hakiki atau ikhfa halki, yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15. Di sini ketemu dengan huruf kaf. Ini minkum. Jadi nun mati diikhfakan ke dalam huruf kaf. Maka terjadilah minkum. Ya, ada penelpon. Baik, mohon izin Ustaz kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Zikri. Di mana? TAC. Di TAC. Baik, silakan langsung saja dibacakan Quran Surah Ali Imran ayat 104 sampai dengan 105 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wala takunu kallazina tafarraqu wa talafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat wa ulaika lahum azabun azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahu azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ananda Zikri yang berada di TAC telah bergabung dalam program acara Ayo Mengaji. Baik Ustaz, silakan langsung saja dikoreksi bagaimana bacaan dari Ananda Zikri. Nampaknya anak-anak yang tadi masih Ustaz ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Silakan Ustaz.
Suaranya bagus ya. Napasnya panjang, ni berbakat sekali. Sikit tentang bacaannya, tinggal memaksimalkan lagi. Guna sedikit lagi panjangnya. Maksudnya kapasitas gunanya sampai 3 ketukan kalau kita dalam tilawah ya. Seperti tadi mim ba'di. Jadi mim ba'di. Ya. Kemudian bayyinat. Itu kurang tasdidnya. Memang kalau ya bertasdid apabila bagi di baris di bawah itu lebih susah ya mengucapkannya. Jadi harus ada penekanan seperti humul bayyinat, bayyinat. Ya, bukan hanya sekadar mematikan, tapi ada ya ganda di situ. Ya, yang ya gandanya yang pertama ditulis dalam bentuk tasdid, yang kedua ditulis dalam bentuk zahir. Jelas. Humul bayyinat. Ya. Ya, itu barangkali yang menonjol di antara koreksinya. Yang lain alhamdulillah bagus. Mudah-mudahan terus berhasil berbakat. Amin. Berkembang bakat. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Jangan bosan untuk terus belajar ya Ustadz ya. Dan selalu bergabung harus. Tentunya dalam program acara Ayo Mengaji. Benar ya Ustadz ya. Baik. Pemirsa, kami masih menantikan partisipasi Anda. Silakan bergabung bersama kami melalui line telepon di nomor 0811-7433-133. Dan bagi Anda yang ingin belajar membaca edisi Al-Quran, silakan nanti bergabung. Tentunya bacaan Anda akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Muhammad Ali. Baik Ustadz, kita lanjutnya Ustadz. Bagaimana tadi ada bacaan tajwidnya Ustadz? Yang mana tadi Ustadz sedang menjelaskan sedikit ya Ustadz ya. Iya. Tapi mungkin setelah ini ya Ustadz ya, karena kita akan iklan terlebih dahulu Ustadz. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji. Tentunya kami masih menantikan partisipasi Anda. Silakan bergabung bersama kami melalui line telepon di nomor 0811-7433-133, 0811-7433-133. Kami masih menantikan partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami untuk belajar membaca ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar. Tentunya nanti bacaan Anda akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Muhammad Ali pada Quran Surah Ali Imran ayat 104 sampai dengan 105. Mohon izin Ustadz langsung ada penelpon. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Umar Sungai Penuh, Mbak. Alhamdulillah, Ibu Umar di Sungai Penuh, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat Ibu Maria. Sudah siap Ibu Maria? Silakan langsung saja dibacakan Quran Surah Ali Imran ayat 104 sampai dengan 105 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Sadaqallahul azim. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kepada Ibu Mar ya Ustaz ya, yang berada di Sungai Penuh, yang merupakan penelpon setia nih Ustaz dalam program acara Ayo Mengaji. Silakan langsung saja Ustaz dikoreksi bagaimana bacaan dari Ibu Mar yang ada di Sungai Penuh. Ya, yang jelas suaranya bagus, bacaannya lancar ya. Tinggal lagi memaksimalkan bacaan ya.
seperti huruf kha tadi. Kha-nya kurang geregatan apa namanya? Kurang maksimal. Jadi embel-embelnya kurang maksimal. Seperti ilal khair. Tadi ada tapi baru sekitar 75%. Gitu kira. Tadi 2 kali wakhtalafu. Dia harus kedengaran makhrajnya dan sifatnya. Wakhtalafu. Kemudian gunanya di awal tadi kurang sempurna. Kalau bisa guna itu rata-rata. Rata-rata 1 alif atau rata-rata 1,5 alif. Ya. Ini singgahnya lebih bacaannya lebih datar gitu ya. Tidak tergesa-gesa. Iya. Tapi tadi sudah agak tenang dari biasa ya. Itu barangkali koreksi untuk Bu Umar. Barakallah. Masya Allah, tabarakallah. Tentunya Ibu Umar ini memang selalu nih, selalu bergabung dalam program acara Ayo Mengaji ya Ustadz ya. Ada peningkatan. Ada peningkatan setiap waktu, setiap Ibu bergabung bersama program kami Ayo Mengaji. Dan juga untuk pemirsa yang lainnya nih, kami masih menantikan partisipasi Anda. Silakan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 0811 7433 133. Jadi bagi Anda yang ingin belajar membaca ayat suci Al-Quran, bisa langsung bergabung bersama kami di Studio TVRI Jambi. Dan tentunya bacaan Anda akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita yaitu Ustadz Muhammad Ali. Baik Ustadz, silakan dilanjutkan ya Ustadz. Tadi ada beberapa mungkin masih ada tambahan tentang tajwidnya nih Ustadz, penjelasannya. Dipersilakan Ustadz. Tadi kita sudah masuk pada ikhfa ya. Kita lanjut kepada wajibul gunnah. Wajibul gunnah yaitu ummatun, ummah. Jadi tasdid tentang mim dan tasdid tentang nun itu namanya wajibul gunnah. Maka gunnahnya sampai 3 ketukan. Ya, ada penelpon silakan. Mohon izin ya Ustaz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Zafran. Di mana Zafran? Disipin. Disipin. Baik, silakan langsung saja dibacakan Quran surah Ali Imran ayat 104 sampai dengan 105 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wala takunu kallazina tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك lahum azabun azim. Sadaqallahul azim.
Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ananda Zafran yang berada di Sipin telah bergabung dalam program acara Ayo Mengaji. Baik Ustaz, langsung saja dikoreksi bagaimana bacaan dari Ananda Zafran tadi nih Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Alhamdulillah, banyak sekali anak-anak yang berbakat ya. Kita bersyukur ya. Kita mohon kepada orang tuanya agar selalu mensupport anak-anaknya. Baca Al-Quran, belajar tilawah ya. Ini generasi penerus kita. Baik, tentang bacaannya bagus ya. Tapi pengaruh napas. Kerana napas, sehingganya tadi terputus-putus. Tidak sampai kepada wakaf yang ditetapkan. Itu tidak mengapa kerana masih anak-anak ya. Kemudian gunnah makhrajnya sudah mulai terarah. Oleh sebab itu maksimalkan. Seperti yad'u, ainnya sedikit lagi lebih wastul halaq ya. Kemudian khair, khanya. Kemudian muflihun, lebih bersih lagi. Muflihun. Kemudian tasydiyah seperti yang pertama tadi juga. Bayyinat. Dia harus ada penekanan sedikit. Humul bayyinat. Ya. Sedikit dikasih apa ya? Kisi-kisi tentang pernapasan. Iya. Ya. Tarik nafas, kemudian tahan 5 detik. Kemudian tarik nafas kedua, tahan 10 detik. Begitulah. Intervalnya ya, antara 5 detik, 5 detik, 5 detik. Kalau perlu sampai 1 menit ya. Begitu. Setiap hari seperti itu. InsyaAllah nafasnya akan lebih panjang ya. Kalau nafas panjang itu sangat mendukung kepada tilawahnya dan lagunya. Dia anak ini sangat berbakat sekali. Kita doakan semoga selalu maju. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Tentunya untuk terus belajar ya, Ustaz terus ya. Belajar. Dan juga tadi udah dikasih tuh tipsnya sama Ustaz untuk selalu berlatih. Baik Ustaz, mohon izin lanjut ke telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Pak Idrus Pemayung. Pak Idrus di Pemayung. Bagaimana kabarnya, Pak? Iya, baik Pak. Silakan langsung saja dibacakan Quran Surah Ali Imran ayat 104 sampai dengan 105 berikut ini. Ya, baik Pak. Silakan langsung saja dibacakan Quran Surah Ali Imran ayat 104 sampai dengan 105 berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات
وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Shadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Pak Idrus yang berada di Pemayung telah bergabung dalam program acara Ayo Mengaji pada hari ini. Baik Ustadz, silakan langsung saja dikoreksi bagaimana bacaan dari Pak Idrus yang berada di Pemayung tadi Ustadz. Baik, pertama ya tentang nun sukun wayan hau. Nun sukun bertemu ha. Kita ketahui bahwa itu adalah izhar hakiki. Jadi hanya sekadar mematikan nun wayan hau, jangan tertahan ya. Mungkin kerana lagu tadi ya tertahan sedikit ya. Kemudian huruf kha maksimalkan lagi. Ilal khair wakhtalafu. Itu. Itu yang lebih apa tadi nampak ya. Yang selebihnya bagus nih. Lagunya sudah mengarah ya. Kalau dimaksimalkan ni jadi juga nih. Insyaallah ya Ustaz ya. Ya, kemudian bayyinat juga sedikit. Bayyinat. Sedikit lagi. Penekanan tentang tanda tasydidnya. Humul bayyinat. Kemudian mahmustanya pas. Yang lain-lain alhamdulillah bagus. Barakallah. Barakallah kepada Pak Idrus ya Pak ya. Semoga bisa semakin meningkat ya ilmu Al-Qur'annya. Tentunya dengan selalu menyaksikan program acara Ayo Mengaji. Baik pemirsa, bagi Anda yang lain silakan kami memberikan partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di nomor 0811-7433-133. Dan juga Anda bisa belajar membaca ayat suci Al-Quran. Tentunya bacaan Anda akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita yaitu Ustaz Muhammad Ali. Baik Ustaz, izin kita jeda iklan terlebih dahulu ya Ustaz ya. Boleh, boleh. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji. Tentunya kami masih menantikan partisipasi Anda. Silakan bergabung bersama kami melalui line telepon di nomor 0811-7433-133. Anda bisa menghubungi kami tentunya untuk belajar membaca ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar. Dan bacaan Anda nantinya akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita yaitu Ustadz Muhammad Ali. Baik Ustadz, membahas tentang Quran surah Ali Imran ayat 104 sampai dengan 105 ini. Tadi seraya ada penelpon sudah Ustadz jelaskan juga tentang tajwidnya ya Ustadznya. Sekarang kita lanjut yaitu tentang terjemahannya nih Ustadz pada makro kita pada hari ini. Dipersilakan Ustadz. Ya, baik. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Maaf. Dan hendaklah ada segolongan di antara kamu umat yang menyeru kepada kebajikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang selalu beruntung. Wala takunu kalladzina tafarraqu, dan janganlah kamu ada seperti orang-orang yang bercerai-berai, waqtalafu, dan berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka keterangan yang nyata. Wa ulaika lahum azabun azim, dan mereka untuknya adalah azab yang besar. Benar Allah dengan segala firman. Itu kalau terjemah. Iya, Ustaz ya. Tampaknya sangat dalam sekali nih maknanya nih Ustaz. Ya, bisa dilanjutkan dijelaskan tentang makna dari saya terdengar tadi ada amal ma'ruf nahi munkar Ustaz. Nah, ini dalam sekali tentunya pada Quran surah Ali Imran ayat 104 sampai dengan 105 ini Ustaz. Mohon penjelasannya lebih lanjut Ustaz. Di sini Allah memerintahkan bahwa kita ni harus ada nahi munkar. Bukan hanya sekadar ma'ruf ya, menyuruh kepada ma'ruf, tapi nahi mungkarnya tidak. Ini harus seimbang. Betul. Jadi menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Jadi kalau ada kemungkaran-kemungkaran, kita harus mencegah. Ada di antara umat, ada ya segolongan yang mencegah orang-orang yang buat kemungkaran. Jadi kalau dibiarkan kemungkaran, maka dunia ini akan bisa hancur. Ya. Oleh sebab itu, harus ada yang melarang
daripada kemungkaran, menyuruh kepada yang ma'ruf. Jadi berdakwah istilahnya. Ini yang baik dan ini yang benar. Jika ada kemungkaran, kita cegah. Mencegah tu macam-macam. Ada kalau orang yang punya kekuasaan, dia cegah dengan kekuasaannya. Orang yang punya jabatan, dia cegah dengan jabatannya. Orang yang punya kemampuan berbicara, ya dicegah dengan lidahnya. Atau dengan fisik bisa juga. Kalau tidak sama sekali, jangan. Tapi sekurang-kurangnya dengan hati. Kita tidak punya kekuasaan, tidak punya kemampuan, tapi dengan hati saja. Keteguhan hati kita ya. Ini kita benci terhadap orang-orang yang senang berbuat kemungkaran. Betul. Itu selemah-lemah iman. Jadi jangan sampai kita selemah-lemah iman. Jadi oleh sebab itu kalau ada kemungkaran, kita cegah. Tapi jangan main hakim sendiri. Tidak boleh pula ya, Ustaz, kita ya. negara hukum ya. Kalau ada kemungkaran, ya kita laporkan kepada yang berwajib, Sesuai yang berwenang, aturan, ya, sesuai Ustaz, ya. aturan. Kalau di RT kepada ketua RT, keamanan masyarakat atau kepolisian dan yang aparat yang berwenang. Itu tetap kita laksanakan itu. Dia oleh sebab itu kita disuruh ma'ruf, ya. Iya benar. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Baru kita menjadi orang-orang yang muflihun. Muflihun artinya orang yang selalu menang. Muflihun itu kan isim fa'il. Fa'il. Dia orang-orang yang selalu menang. Kalau sudah seperti itu. Lagi seterusnya wala takunu kallazina tafarraqu. Jangan pula kita seperti orang yang bercerai-berai, berselisih terus, ya. Setelah datang kepada kita penjelasan yang nyata, itu petunjuk. Tak boleh kita selalu berselisih. Kalau ada perbezaan pandangan, pendapat, itu jadikan sebuah nikmat, rahmat. Tapi jangan jadikan permusuhan. Ya. Biasa kita punya pendapat. Seperti kita berpakaian. Ada yang ingin baju koko. Oh, benar. Ada yang senang baju batik. Itu suatu kekayaan. Jadi keberagaman, berbeza pendapat itu adalah suatu kekayaan sebenarnya. Tapi jangan sampai kita jadi pemusuhan ya tentang perbedaan. Juga perbedaan pilihan misalnya. Iya, benar Ustaz. Pilkada, sebelumnya pilpres ini ya. Itu jadikan kekayaan kita. Tapi kembali kepada Allah. Allah sudah tetapkan siapa yang akan jadi, siapa yang tidak jadi. Kita harus tunduk kepada Allah SWT. Allah yang menetapkan. Jangan sampai dengan demikian kita saling bermusuhan. Betul, Ustaz. Sebulan tak tegur sapa, bahkan setahun atau bermusuhan terus. Jadi membawa balik petaka. Jadi oleh sebab itu kita harus mencegah daripada yang mungkar dan menyuruh kepada yang ma'ruf. Tapi kalau terjadi perselisihan terus tanpa kita bersatu, maka kita dapat wa ulaika lahum azabun azim. Orang-orang yang tidak mau menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, maka terjadilah azab yang besar. Azab yang besar itu boleh juga musibah besar. Iya benar. Atau sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi, bentrokan antara kita, segala macam. Atau negeri yang tidak aman. Tapi kalau kita selalu saling menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar dan saling menerima, saling menasihati, ya, dengan sabar dan kebenaran, insya-Allah negeri kita, diri kita sendiri, negeri kita akan aman sentosa. Iya, Masya Allah ya Ustaz ya. Ternyata tidak boleh pula kalau cuma hanya kebajikan saja ya begitu ya Ustaz. Harus seimbang. Harus seimbang. Iya. Seperti takwa kan? Iya Ustaz. Takwa itu adalah mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Tapi kalau hanya yang disuruh dikerjakan, yang dilarang tidak ditinggalkan, tak takwa namanya. Benar Ustaz ya. Bila sebab itu harus seimbang. Allah menjadikan berpasang-pasangan, tangan kanan, tangan kiri, seimbang kan? Benar, burung itu bisa terbang karena dia punya sayap dua. Kalau hanya punya sayap satu, dia akan terjatuh ke tanah, akan dimakan oleh serigala, oleh tikus dan segala macam. Oleh sebab itu kita harus seimbang. Tapi jangan ada pula kita intervensi ya. Iya benar Ustaz. Mentang-mentang tahu di segala macam, kita dilarang berbuat keburukan, misalnya ada seseorang yang bikin keburukan dilarang, dia melawan misalnya. Jangan. Tidak baik kalau begitu ya. Ya, terima.
Apabila ada yang menegur kita, kita salah, kita terima. Itu tandanya teman kita sayang sama kita. Dia sedang melaksanakan perintah Allah SWT. Benar Ustaz. Tapi tidak boleh acuh juga ya Ustaz. Misalnya kita udah melakukan kebaikan aja nih, tapi kita acuh nih terhadap yang mungkar tadi. Nah, tentunya memang segalanya harus seimbang begitu ya Ustaz. Iya. Masya Allah Ustaz, luar biasa sekali. Memang pada Quran surah Ali Imran ayat 104 dan 105 ini sangat besar sekali maknanya ternyata ya Ustaz ya. Dan juga untuk pemirsa yang mendengarkan juga, kami masih menantikan partisipasi Anda. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui line telepon di nomor 08117433 silakan langsung saja bergabung untuk belajar membaca ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar. Tentunya nanti bacaan Anda akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita yaitu Ustadz Muhammad Ali. Baik Ustadz, tentang makna tadi kan sudah kita bahas lebih dalamnya Ustadz. Iya. Nah tadi ketika ada penelpon yang bergabung tadi kan Ustadz ada menyampaikan beberapa tips nih tentang tilawah Al-Quran ya Ustadz. Nah, salah satunya tentang pernafasan. Mungkin bisa dijelaskan ya Ustadz, seperti apa sebaiknya nih dilakukan mungkin dari mulai bangun tidur atau apa yang harus diamalkan supaya nada tilawahnya lebih mantap dan juga nafas bisa lebih panjang nih, seperti apa nih penerapannya sehari-hari nih Ustadz. Dipersilahkan Ustadz. Baik. Memang kalau kita ngaji baca Al-Quran ini mempunyai wakaf ibtida. Dia membutuhkan suara, membutuhkan napas. Jadi mau tidak mau kita harus latihan napas ya, latihan suara, latihan vokal. Seperti A, I, U, jangan E, I, U ya. Harus terbuka mulutnya. A, U. Harus jelas ya Ustadz ya. Di banyak latihan-latihannya. Latihan vokalnya, latihan getaran suara. Pemain kalau kita bersuara datar misalnya, seperti kemudian naik setingkat lagi, naik lagi, gitu. Di selama mungkin. Jadi kalau bisa diterapkan kalau mau berlatih benar-benar ya. Nada itu kan ada 7 tingkatan. Coba nada dasar panjang napasnya, dibuat panjang napas. Kemudian nada kedua dipanjangkan napasnya. Setiap hari seperti itu. Saya pernah mendengar seorang guru kita yaitu Ustaz Muammar. Beliau sangat rajin latihan napas. Sehingganya Al-Fatihah 1 napas. Masya Allah. Lebih kan? Malah ya Ustaz ya. Kita sangat itu dengan bertilawah atau bertilawah ya, dengan suara yang indah. Jadi beliau menyampaikan bahwa latihan itu memang harus maksimal, rutin. Jangan sampai sebulan tidak latihan, itu latihan berat lagi. Tidak bisa. Berpengaruh ya. Berpengaruh. Ya. Balik nol lagi dia. Iya. Olahraga seperti itu. Main bola misalnya. Iya. Kalau main bola sekali sebulan, diporsir seminggu, sebulan berhenti, itu tidak jadi. Ini harus akan kembali lagi rutin, dia ya. Terus. Bahkan badan tuh capek-capek terasa. Sakit-sakit jadinya ya. Dia oleh sebab itu harus berlatih itu rutin. Tapi yang lebih baik latihan suara itu dan napas itulah pagi. Pagi ya Ustaz ya? Setelah solat subuh, menjelang balik ke rumah, kita latihan. Ya, mungkin hari ini mungkin 10 detik. Minggu besok, hari besok mungkin naik lagi 15 detik. Besok naik lagi 5 detik sampai 1 menit gitu ya. Kalau 1 menit itu sudah satu surat Al-Fatihah. Benar Ustaz ya. Itu barangkali. Iya, Allah bisa karena biasa. Iya, biasa. Ya, Ustaz ya. Betul. Jadi memang penting sekali tentunya dalam bertilawah ya Ustaz ya, untuk selalu berlatih ya Ustaz. Karena suara ini berarti bisa mendap ya Ustaz. Kalau misalnya lama nggak ngaji atau lama tidak mengangkat suara, vokalnya jadi berubah gitu ya Ustaz ya? Iya, agak mandek dikit. Mandek dikit dia jadinya. Tidak lancar kan? Tidak lancar gitu ya Ustaz ya. Dan juga untuk kalau orang yang baru mulai nih Ustaz, kadang kan banyak yang nanya tuh, kalau mau mulai bertilawah itu apa duluan yang harus disiapkan ya Ustaz? Kalau untuk mulai belajar bertilawah Al-Quran ya Ustaz? Oh iya. Kalau kita mulai bertilawah, belajar tilawah, pertama cari guru yang pas. Guru yang pengalaman, dia akan mengajar kita dari dasar. Pertama diajarkan lagu-lagu dasarnya Bayati, lagu Bayati. Ya. Kalau ibarat rumah, lagu Bayati adalah pendasi dari seluruh lagu. Apabila kita sudah bisa mengajarkan kepada anak-anak lagu Bayati, anak-anak sudah bisa menguasai lagu Bayati, insya Allah yang lain itu akan mudah, akan terasa mudah dan mudah untuk menerapkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bertilawah ini baca Quran lah, baik tilawah tartil,
terawah mujawad ya. Makharij hurufnya, sifatul hurufnya, tajwidnya harus dibenahi dulu. Tapi kalau tajwidnya kurang pas, tilawahnya bagus, tidak bisa. Ya, tidak akan bisa bagus tilawahnya kalau tajwidnya belum tepat, belum bagus. Seperti kita, seperti manusia. Kalau body yang bagus, pakaiannya kan tampak bagus. Gitu. Tapi kalau bodinya lebar ke samping kan, maka kurang bagus kelihatannya. Pinggangnya di mana, kaki di mana, gitu ya. Gitu juga tajwid. Jadi tajwid dengan irama atau lagu ni sangat berkaitan sekali. Ya, satu kesatu tidak bisa dipisahkan, saling menguatkan. Jadi pertama dulu tajwidnya, kemudian diajarkan lagu bayati dari tingkatan dasar, dari bayati, muqaddimah, nawa, suri. Kalau bisa jangan jangan di apa namanya, dilangkah-langkahi apa ya. Ya. Harus sesuai dengan runut ya, sesuai step-stepnya. Artinya tangga 1, tangga 2, tangga 3. Jangan sampai langsung ke tangga 3 dari 1. Iya betul. Jadi seperti sekarang anak-anak kurang tahu bayati jawab 2. Senang anak-anak bayati jawab 1. Kadang-kadang dia langsung bayati, jawab 1 atau jawab 2. Kadang-kadang bayati jawab 2-nya tidak kedengaran gitu. Dia dah sebab itu. Di samping kita ngajar anak-anak lagu bebas ya, seperti Bismillahirrahmanirrahim. Yang langsung tinggi gitu ya. Boleh diajarkan 2 versi. Yang versi pertama diajarkan dulu memang dari dasar. Auzubillah, bismillah dari rendah. Kemudian baru yang tinggi, maka mulai dari bayati langsung atau dari nawa langsung dan sebagainya. Itulah kira-kira. Baik, iya. Mohon izin Ustadz, kita jeda iklan terlebih dahulu, nanti kita sambung kembali Ustadz ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji. Dan tadi sudah kita jelaskan berbagai penjelasan ya Ustadz ya, tentang tips-tips bagaimana memulai tilawah, seperti apa seseorang belajar tilawah itu sendiri ya Ustadz ya, dan trik-trik untuk nafas juga panjang tadi juga telah Ustadz berikan kepada kami. Baik Ustadz, kami ingin sekali lagi mendengarkan nih Ustadz bacaan yang baik dan benar, yaitu pada surah Ali Imran ayat 104 sampai dengan 105. Dipersilakan Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك
azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, begitu indahnya lantunan tilawah nih yang telah Ustadz contohkan, yang mana pemirsa juga jadi bisa sebagai acuan ya Ustadz, bahwa nada tilawahnya yang awal tadi beda, dan kemudian yang kedua juga dengan nada yang beda juga ya Ustadz ya. Baik Ustadz, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih Ustadz. Mohon izin kesimpulannya pada program acara Ayo Mengaji kita pada hari ini, dipersilahkan Ustadz. Baik, sebagai hasil di kesimpulan daripada ayat ini, ayat 104 dan 105, kita berkewajiban menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Kemudian jauhilah pecah belah, jauhilah perselisihan. Ya. Jika ada perbedaan antara kita, jadilah suatu rahmat, jangan jadi suatu laknat. Barakallah, itulah kesimpulannya. Masya Allah, tabarakallah. Tentunya di balik program acara Ayo Mengaji ini juga ada hikmah-hikmahnya ya, Ustaz ya. Selain juga pemirsa bisa belajar membaca suci Al-Quran dengan baik dan benar, dan juga kita bisa mengambil hikmah, makna-makna dari makro yang ditentukan setiap minggunya. Baik Ustaz, terima kasih telah hadir di TVRI Jambi pada hari ini. Barakallah, sehat-sehat selalu. Dan juga pemirsa, terima kasih telah menyaksikan program acara Ayo Mengaji pada hari ini. Saya Mawadah Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.